Halo, what's up guys? Kalau gue biasanya coba buat review film tuh cuma lewat kata-kata aja, lewat story. Kali ini gue juga pengen beranikan diri gitu untuk bikin review film lewat video. Kali ini gue coba pengen review film karyanya Yandi Lauren. Mungkin buat lu yang belum tahu Yandi Lauren, beliau beberapa kali juga sudah bikin film ya. Salah satunya adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-film ya. Itu film gokil, bagus banget. Lu harus nonton kalau lu belum nonton. Terus juga yang kedua ada Satu Kakak Tujuh Keponakan yang baru-baru ini keluar juga. Ya walaupun nggak terlalu gimana-gimana, tapi menurut gua sih masih bagus. Masih enak lah buat ditonton. Nah kali ini yang di Lauren coba bikin sebuah film judulnya Sore, Istri dari Mesin. Buat lu yang belum tahu, sebenarnya Sore ini awalnya mulainya dari iklan kalau nggak salah. Iklannya Tropicana Slim. Habis itu dibikin short film dan sekarang Bang Yandi Lauren juga dibikin long film. Kalau nggak salah short film juga didirect sama dia juga sih. Dan lu tahu nggak sebenarnya film ini tuh premisnya cuma satu. Ada istri balik ke masa depan pengen suaminya sehat. Premis iklannya kan gitu sebenarnya. Tapi gokilnya orang ini ya, dia bisa bikin film yang dengan premis tipis itu, premis yang sederhana itu, dia bikin film yang wah gokil. Mungkin kalau lu pernah nonton film anime Jepang Kimi no Namae wa, nah menurut gue tuh konsep-konsepnya hampir sama gitu. Filmnya itu tentang time travel, terus juga tentang multiverse. Dan buat gue ya, di Indonesia sendiri kayaknya belum ada deh kayaknya orang yang bikin film multiverse kayak gini. Koreksi kalau gue salah ya. Mungkin pertama-tama gue pengen review dulu dari pemerannya ya. Film ini diperankan sama Sheila Dara sebagai Sore, terus juga Dion Wiyoko, nah itu pokoknya itu dah sebagai Jonathan. Jadi si Sore ini sebagai istri yang datang dari masa depan balik ke masa lalu, dan Jonathan ini adalah suaminya ya. Suaminya yang katanya mati 5 tahun setelah menikah. Jadi tujuannya si Sore ini balik ke masa lalu itu pengen ngerubah suaminya, ngerubah pola hidup, gaya hidup suaminya agar lebih sehat, agar tidak mati setelah 5 tahun menikah. Ininya kan sebenarnya gitu aja. Woi, mari kita mulai ya. Kita mulai dari castingnya dulu, Sheila Dara. Menurut gua Sheila Dara bener-bener skill the show sih. Gokil acting dia di sini. Gila loh. Ini maksud gua orang yang nge-casting Sheila Dara buat jadi Sore adalah salah satu orang paling berjasa di film ini. Gokil deh. Lu bayangin aja ya, dia tuh bisa ya acting gitu. Maksudnya marah tapi nggak perlu crash out gitu loh. Terus juga sedih, nggak perlu yang kayak overreaktif gitu. Dia tuh bisa menunjukkan bahwa mukanya aja sedih gitu. Kelihatan dia lagi bersedih, kelihatan dia lagi merenung, lagi capek. Itu tuh dengan ekspresi muka aja gitu. Gokil menurut gua. Ya walaupun begitu ya meskipun actingnya si Adara begitu bagus di film ini tuh tetap aja nggak bisa berdiri sendiri gitu guys. Tetap harus dibantu dengan acting dari artis lain yang harus didukung. Percuma kalau dia bagus sendirian kan. Ya satunya mungkin Bang Dio juga terlihat lah bagaimana dia membawakan karakter Jonathan ya. Mulai dari awal film sampai ke akhir film gitu. Kelihatan bahwa karakternya itu ada perkembangan. Karakter tuh berubah, pola pikirnya berubah gitu. Itulah maksudnya cara dia memerankan sebuah karakter itu di situ baru kelihatan gimana cara dia shifting karakternya, mulai yang dari egois terus berubah lah jadi yang tidak egois kayak gitu. Maksudnya ya itulah kehebatan seorang aktor dalam memerankan sebuah peran di situ kelihatannya. Saya itu juga lu bisa ngelihat ya hebatnya Ian Gilauer, hebatnya seorang sutradara dalam ngedirect sebuah film itu lu bisa lihat dari ekstrasnya. Lu lihat ekstrasnya bisa tahu nggak peran dia seperti apa di film itu, tahu nggak gunanya dia di film itu seperti apa, lu bisa lihat. Atau mungkin gua kasih contoh Carlo ini ya.
Carlo ini temennya Jonathan kalau nggak salah, Carlo ya namanya, Carlo. Lu bisa lihat dia tahu karakter dia di situ adalah karakter seorang penghibur, bumbu komedinya di dia, dan dia memerankan karakternya dengan baik. Itulah pentingnya seorang sutradara dalam memberikan arahan kepada aktris dan aktornya gitu. Itu lu bisa lihat di situ. Itu mungkin sedikit ya, mulai dari karakternya. Mungkin kita masuk ke alurnya. Gua jujuran ya, gua hampir nggak ngelihat ada kekurangan di film ini dari segi cerita. Attention to detail dari Bang Yandi Lauren di cerita itu bener-bener gokil. Nggak ada plot hole di film ini gitu. Lu pulang dari bioskop udah nggak ada lagi pertanyaan lu tentang film ini. Udah semuanya kejawab di film ini. Lu mau nanya apa, semuanya udah kejawab, semuanya udah dijelasin sama beliau. Itulah hebatnya seorang sutradara bagus. Maksud gua, ya lu nggak ada pertanyaan lagi gitu. Lu mau nanyain apa, nggak ada, semuanya dijawab di film ini gitu. Salah satu contohnya, kenapa sore seorang wanita dari Indonesia itu bisa fluent bahasa Kroasianya? Itu tuh dijelasin di film ini. Gokilnya dijelasinnya itu tuh nggak perlu yang kayak panjang lebar, cuma satu kalimat aja. Si Jonathan nanya ke Sore, kamu kok bahasa Kroasinya fluent banget? Terus sama si Sore dijawab kan, iya karena aku sudah latihan lebih, aku sudah latihan selama ratusan tahun. Gokil. Maksud gua, hal-hal kecil kayak gitu itu tuh bener-bener diperhatikan gitu sama sutradaranya. Ya itu dijelasin gitu. Dari itu juga mungkin kalau lu nggak sadar ya, si Sore ini tuh fluent bahasa Kroasianya, tapi si Jonathan itu dia tuh nggak fluent bahasa Inggrisnya. Itu menunjukkan bahwa Jonathan ini memang aslinya orang Indonesia. Dia tuh ke Kroasia memang karena ada kebutuhan aja, bukan orang yang emang apa namanya terbiasa lah dengan situasi luar negeri gitu. Ya udah kayak kita aja, kita ngobrol bahasa asing, bahasa Inggris ya udah gitu aja. Bukan orang yang lahir dari kecil terus belajar emang mother language bahasa Inggris gitu. Nah, itu tuh salah satu detail-detail yang kalau lu lihat saudara-saudara lain itu nggak ada yang mikir itu. Mana mungkin kepikiran cok film saudara lain kalau bikin film cok. Nah, selain itu juga ya, kalau lu lihat ceritanya ya, mulai dari awal sampai akhir gitu, lu lihat cerita tuh bener-bener tuh nyambung gitu. Semuanya terkoneksi gitu. Nggak ada satupun yang namanya lu lihat scene itu terbuang sia-sia. Setiap shot, setiap setiap scene di film ini tuh itu semua itu mengandung makna. Kalau lu bener-bener merhatiin ya, itu setiap scene tuh menjelaskan sesuatu, entah dia akan datang maupun menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan pada scene sebelumnya. Itu tuh butuh ini guys, butuh kepintaran, butuh kejelian seorang sutradara yang bagus gitu untuk ngelihat bagaimana cara dia ngatur scene antar scene gitu tuh terus butuh skill guys. Terutama mungkin lo tahu sendiri ya bahwa film ini adalah film multiverse lah atau film time travel. Film time travel tuh susah banget buat dibikin guys. Kenapa? Karena film time travel tuh lo harus ngejelasin banyak hal dalam satu film yang durasinya kurang 1,5 jam sampai 2 jam. Itu tuh susah guys. Dan film Indonesia sendiri ya, ini sudah gue jelasin tadi, itu tuh hampir nggak ada. Dan emang kan sulit bikin time travel ini. Tapi Bang Yandi Lauren itu bisa dia bikin film ini mulai dari awal sampai akhir itu terjelaskan. Dia menjelaskan semua hal yang jadi pertanyaan itu tuh dia tuh menjelaskan gitu. Salah satunya mungkin pertanyaan kita adalah kenapa dia bisa balik ke masa lalu, terus juga apa alasannya dia bisa mati maksudnya apa triggernya dia harus balik ke masa lalu, itu semua itu dijelasin di film itu. Dan menurut gua ya, mungkin ini bukan kekurangan film ini sih, lebih ke kekurangan film dengan genre multiverse atau time travel, yaitu adalah tidak dijelaskannya setiap kejadian yang telah selesai di masa lalu.
Kayak misal si Sheila Dara mati kan, si Sore mati gitu, mati. Terus apa yang terjadi dengan timeline di Sheila Dara saat mati itu tuh nggak dijelasin. Dan itu sebenarnya bukan kekurangan sih, menurut gue itu mungkin tantangan ya, tantangan dari orang-orang yang mencoba untuk membuat sebuah film time travel gitu. Itu mungkin sedikit lah rangkuman tentang film Sore. Menurut gua film ini bukan hanya tentang romansa. Film ini tuh syarat akan makna gitu guys. Kalau lu lihat film ini, ya ini bukan cuman film apa namanya, film romantis biasa. Film ini film tentang manusia guys. Tentang manusia bahwa gue selalu bilang juga sih ke semua orang yang gue kenal ya, bahwa memang manusia itu nggak akan pernah bisa berubah. Tidak ada satupun energi dari luar tubuhnya yang bisa merubah dirinya kecuali itu datang dari dalam. Dan film ini tuh bener-bener bisa bisa mengemas itu dengan baik gitu. Jadi menurut gue Bang Yandi Lauren berhasil, sangat berhasil membuat sebuah film romantis, slice of life, time travel, multiverse, benar-benar berhasil menurut gua, karena everything explain gitu, maksudnya semuanya itu dijelaskan di film ini dan semuanya selesai. Walaupun sebenarnya gua kurang ini ya, jujur-jujuran gua harusnya endingnya itu bisa dibikin gantung gitu loh, kayak ya kayak Kimi no Nawa lah, lu bisa menginikan sendiri lah, bisa apa namanya, mengekspresikan bisa berimajinasi sendiri gitu tentang kira-kira endingnya harus gimana ya. Kan kalau di film ini kan semuanya dijelaskan ya, maksudnya ya semuanya terkonek lah. Ya itulah, mungkin ini kan tes orang masing-masing ya. Tapi menurut gua Bang Yedi Lauren berhasil lah, sangat berhasil dalam membuat sebuah film romansa yang menurut gua sangat manis ya. Tapi manisnya tidak bikin diabetes. Ya menurut gua tadinya jujur film romantis favorit gue mungkin masih di film Thailand, One Day judulnya. Tapi setelah nonton film ini mungkin Sore jadi film romantis favorit gue sepanjang masa. Mungkin itu aja dari gue. Buat lu yang belum nonton filmnya, lu harus banget nonton. Lu karena film ini gue yakin kayaknya dalam 10-20 tahun ke depan belum tentu lagi ada orang yang bisa bikin film kayak gini lagi gitu. Jadi sayang banget kalau lu nggak nonton di bioskop. Dan kalau nggak salah udah lebih dari 1 juta ya yang nonton film Sore ini. Ya bisa lah 5 juta lah harusnya ya. Film sebagus ini harus banyak yang nonton guys. Jangan sampai film-film sampah yang kocak-kocak itu penontonnya bisa 10 juta ya, ternyata isinya sampah. Nah, ini film-film kayak gini nih. Film-film Sore ini yang harus kita apresiasi lebih banyak, guys. Agar nanti jadi standar lah buat jangan jadi standar, guys. Film ini terlalu tinggi nilainya. Kasihan nanti film-film yang lain ya. Ini tuh kalau nggak bisa jadi standar, guys. Kasihan kalau film Sore jadi standar film Indonesia, jadi standar film romantis Indonesia. Kasihan nih film yang lain. Pasti di bawah KKM semua. Karena kalau ibarat KKM nih, ini KKM-nya film Sore itu 9,5. Lu bayangin KKM-nya 9,5. Siapa yang bisa lolos KKM 9,5 dari per 10 kan? Jadi menurut gua Sore ini sudah menembus batas lah. Filmnya sudah menembus batas. Untuk semoga kedepannya, terutama Bang Yandi Lauren ya, bisa kali Bang nih bikin film horor ya, nyaingin Joko Anwar. Kebayang gak lo nanti film horor ada di Indonesia, ada film horor kayak Midsommar gitu kan, ada film horor kayak Hereditary kan. Nah, gua harap sih Bang Yandi bisa lah coba bikin film horor, barangkali bagus kan, nggak ada yang tahu ya. Mungkin itu aja dari gua. Kesimpulannya, film Sore Istri dari Masa Depan adalah film romansa yang getir, yang manis, yang memorable, yang setiap scene-nya tuh lu bisa lu inget sepanjang masa. Untuk skor sendiri mungkin gue kasih skor 9,5/10 ya, karena ya almost perfect lah,
hampir nggak ada cacat di film ini. Buat lo yang udah nonton, boleh banget komen. Mungkin lo punya pandangan berbeda dari gua, atau lo nggak setuju, menurut lo jelek, nggak apa-apa. Silakan komen aja. Terus juga buat lo yang belum nonton, lo harus banget nonton. Itu aja mungkin dari gua. Thank you so much. Harapannya sih gue pengen bikin YouTube ya. Itu aja. Thank you. Ciao.